Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, khususnya kepada para orang tua dan para pendamping iman yang dengan tekun telah membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Saudara-saudara telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja dan dalam karya kegembalaan kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara. Bapak Uskup, umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Raya Kristus Raja semesta alam ini kita berkumpul untuk menghantar saudara-saudari kita untuk menerima sakramen Krisma pemenuhan inisiasi bagi mereka yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas perutusan di tengah dunia ini. Mereka diantar oleh para orang tua dan juga wali baptis yang akan mendampingi mereka. Mereka juga kita hantar bersama dengan seluruh gereja. Maka mari kita bersukacita atas perayaan iman yang meriah ini. Pada perayaan penerimaan Krisma ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Kristoforus Triharsono. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan ini. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau berkenan membaharui segala sesuatu dalam diri Putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Pada hari ini secara khusus para calon penerima sakramen Krisma datang menghadap-Mu dan memohon kepenuhan anugerah Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudus itu, semoga mereka semakin berani memberikan kesaksian kabar gembira kepada semua orang di segala zaman. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, para Krismawan Krismawati, serta adik-adikku sekalian semuanya yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Selamat pagi berkah dalam. Tadi mendengar ada 109 yang akan Krisma. Wah, ini kalau menurut orang lama, menurut kerajaan lama, menurut orang-orang tua yang lama, ini sebenarnya 109 angka yang bagus. Angka yang bagus, ini apalagi nanti kalau orang yang suka pasang-pasang itu pasti keluar tuh minggu depan. Jadi kadangkala orang sudah diberitahu pun kalau model lama, angka itu kalau menurut nanti disebut dengan kitab suci atau juga keimanan Kristiani dengan tegas, Tuhan itu membuat segala-galanya baik. Jadi tidak ada sebenarnya ini tidak baik, ini harus pas dihitung dan sebagainya. Sekali lagi itu manusia, tapi itu biasanya kebiasaan lama. Kebiasaan yang sekali lagi sama dengan raja-raja lama seperti itu. Ciri khasnya nanti raja-raja lama adalah otoriter, keras.
Lalu kayaknya ngatur-ngatur semuanya dan seterusnya, ada urusannya dengan tahta, wanita dan harta. Lalu juga pada kelompoknya sendiri yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, pokoknya tidak sesuai dengan kelompoknya, tidak sesuai dengan kami dari mana dan sebagainya, lain jelek. Maka ini orang raja-raja atau juga pemimpin-pemimpin atau juga yang disebut dengan kita semua, kalau masih mengikuti cara lama, tidak mau dirajai oleh Kristus, ya begitu, tidak toleransi, tidak berusaha untuk membuka diri. Di luar tuh ada yang baik juga, di luar tuh ada yang bagus juga, di luar tuh ada yang benar-benar sama juga dengan kita. Jadi nggak kembali lagi ke belakang diri kita sendiri, atau juga ngikuti raja-raja lama. Ini tipe orang lama, tipe raja-raja lama. Maka sekarang kelihatan sekali, walaupun sekali lagi untuk budaya bagus. Oh dulu ada kerajaan di sini dan sebagainya. Tapi banyak kerajaan yang sekarang udah nggak ada. Mulai kerajaan yang baru, mulai dipimpin dengan keterbukaan itu. Suatu negara sekarang udah dengan presiden, sudah dengan yang lain-lain. Kalau masih ada ya nggak apa-apa, tapi kembali lagi pemikirannya harus baru. Kalau kita tahu Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ini udah agak terbuka dan dia mulai membuka, tidak lagi kaku dengan hal-hal. Nah di sini juga kalau kita kembali lagi, kalau selalu kaku untuk dirajai, untuk pemikiran kita, untuk selalu didampingi, dipimpin oleh kelompok kita sendiri atau diri kita sendiri, sekali lagi tertutup, kembali lagi, pokoknya tempatku paling benar, paling baik. Ini bukan dirajai oleh Kristus. Coba kalau kita bayangkan, ngeri sekali ketika raja-raja Herodes itu loh, yang lama itu loh, kita bayangkan. Kita sekarang udah nggak ngerasakan. Coba kalau dipimpin oleh seperti itu. Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes Agung, menakutkan sekali semua domba-domba, semua masyarakat, semua umat, atau yang disebut juga dengan bawahannya. Penentunya hanya satu orang. Pokoknya dan harus taat. Ini menakutkan sekali. Dirubahlah dalam perjanjian baru, raja-raja lama, perjanjian lama itu ada Raja Kristus di sini yang baik. Kalau kita membandingkan benar-benar bumi langit, masa kita mau kembali lagi sih ke raja-raja seperti itu? Kembali lagi. Angel temen tuturanmu. Sudah nggak bisa diatur, pokoknya apalagi yang hanya di dalam kelompok sendiri dan sebagainya. Di luar atau tempat lain terbuka dengan hal-hal yang lain, ini yang sebetulnya mau dirajai oleh Kristus. Menakutkan sekali kalau kita melihat raja-raja atau juga kelompok-kelompok atau juga pemimpin-pemimpin yang tadi hanya mencari sesuatu tapi tidak membuka. Biasanya ini bukan, sekali lagi kalau saya sampaikan juga pernah dikatakan oleh Romo Carolus Omi. Karena Romo Carolus itu orang baik. Dia selalu berpikir Tuhan itu, kepemimpinan Tuhan itu, Kristus itu adalah raja yang baik. Dia mengatakan nggak akan ada neraka. Semuanya orang masuk surga. Mungkin itu ada pemikiran baik. Memang nggak cocok mungkin dengan teologi. Tapi saya yakin ini adalah orang terbuka. Orang yang baik. Orang yang benar-benar bukan soal ini benar dan tidak benar atau salah dan tidak salah tentang teologi, kembali lagi. Tapi ini nggak kembali lagi kepada, sekali lagi, kepada aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang menakutkan. Coba cari Tuhan. Atau sekarang di sini kepemimpinan Tuhan itu Tuhan mencari. Kalau yang hilang, kalau yang betul-betul tersesat dan sebagainya, Tuhan yang nyari. Kalau cari Tuhan, jangan yang menakutkan. Kalau cari keyakinan, jangan yang menakutkan. Cari agama, cari aturan-aturan dan hukum, bukan yang menakutkan. Ini ditawarkan oleh Kristus, enak.
Kenapa kita harus cari yang susah, yang jelimet, bahkan ini kasih teladan dengan sempurna. Kita kadang-kadang nggak bisa menilai. Ambil contoh, maaf, saya tidak berbicara soal politik, tapi kita membuka mata hati pikiran kita dah. Coba urutkan, kita punya 7 presiden. Mana yang paling nyaman? Kalau kita punya hati dan mata dan pikiran, kita akan memilih yang baik, yang benar-benar mensejahterakan, bukan untuk kelompok sendiri. Kalau dulu menakutkan sekali, ada yang nggak cocok sikat. Dulu nggak cocok sikat. Apakah kita mau kembali ke situ lagi? Kita buta, kita tuli, tidak punya otak dan tidak punya hati. Maka kita dibodohi kalau sekali lagi kepemimpinan kerajaan-kerajaan yang lama-lama itu. Herodes, Firaun, lalu siapa saja, ini menakutkan sekali. Nah, maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini Kristus menjadi raja ditawarkan secara bebas dan terbuka untuk kita semua. Mau enggak? Maka kalau kita mencari sekali lagi keyakinan Tuhan, aturan hukum, jangan yang menakutkan. Yang semuanya mengampuni, yang semuanya memberi, yang semuanya mengasihi dan mencari. Jangan yang susah-susah. Maka syukuri. Kristus Tuhan itu adalah hakim, dan dia Tuhan, dan dia adalah guru. Dia adalah yang membela untuk kehidupan umatnya. Kalau di sini tadi dalam bacaan kitab suci gampang sekali kok. Hanya ada 2. Kamu buat ini atau tidak buat itu. Jadi nggak ada yang abu-abu. Saya pokoknya ini saja tapi saya nggak buat apa. Tidak. Kalau kamu buat jahat, kamu dihukum. Kalau kamu buat baik, kamu masuk dalam kelompok kerajaan atau juga hal yang baik. Hanya 2, nggak ada yang abu-abu. Di sini juga sama, sebetulnya kalau dikatakan Tuhan dan sesama menjadi satu kesatuan, maka tidak terpisahkan. Ada 5 hal terpenting dalam hidup kita. Kalau kita mau dirajai oleh Kristus, masalah apa? Lapar dan haus. Ini yang jadi dasar hidup. Kalau kamu berbagi, kalau orang sudah pertama aja pelit soal makan dan minum, pelit soal materi, pelit soal dasar loh. Orang butuh makan, butuh minum, kita nggak bagi, kita lebih. Ini udah nggak bisa buat yang lain-lain. Nah, nomor 1 di sini dikatakan, kamu buat atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Tapi kalau buat, itu kerajaanku. Jadi nomor 1 soal lapar dan haus. Kalau kamu kasih buat yang paling hina, yang paling kecil, yang terlantar itu, berarti buat lakukan aku. Coba kita renungkan. Sudah bisa sih kita berbagi? Kalau yang dasar saja hanya makan dan minum nggak bisa, maaf. Ini yang lain-lain nggak bisa, omong kosong, susah itu. Lalu yang kedua soal tumpangan. Banyak loh orang asing yang kebingungan, di mana-mana kebingungan. Ketika Kristus juga mau dilahirkan oleh Maria dan sebagainya, semua nggak akan terima. Itu sangat susah sekali loh. Itu berarti tumpangan itu adalah soal istirahat, tidur. Bisa nggak sih kita membuat orang lain tidur nyenyak, menjadi tenang, nyaman? Kalau kita membuat orang lain yang tidak bisa tidur nyenyak dan tidak nyaman, tidak tidur tenang, tidak memberi tumpangan, ini yang dikatakan oleh Kristus yang kedua. Jangan-jangan kita juga enggak, masa bodoh, pokoknya yang penting saya bisa tidur enak. Tapi orang lain ada yang bisa tidak bisa tidur enak. Beri tumpangan kepada orang asing. Orang asing itu tamu. Tamu itu benar-benar harus dilayani sebenarnya. Bukan sekali lagi tamu diusir atau juga tamu dibuat tidak nyaman, dibuat tidak tidur, dibuat tidak nyenyak dan tenang. Yang ketiga, kalau aku telanjang, telanjang itu adalah sebenarnya dibuka semua atau disebut dengan tidak berpakaian. Maka kita diberi pakaian. Kalau kamu memberikan pakaian, kamu melakukan juga buat aku kepada sesama. Ini artinya apa sih?
Telanjang itu membuka aib, dosa, kesalahan orang lain. Harusnya kita bukan menutupi, tetapi memberi pakaian supaya tidak dingin, supaya tidak malu. Isinya itu. Bukan menutupi kesalahan, tapi sungguh menjaga tidak mempermalukan orang lain. Apakah kita juga sudah buat itu? Simpel saja, nggak buat, masuk neraka. Buat, masuk surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Apakah kita juga buat itu? Bukan soal hanya sekali lagi memberi baju. Apakah kita suka juga mengor-ngor kesalahan orang lain, dosa orang lain, bahkan menghakimi, menitik beratkan, ayo ramai-ramai demo, hukum, hakimi, itu menelanjangi, harusnya memberi pakaian. Yang keempat, bagaimana bisa yang lain-lain? Orang sakit saja dibiarkan. Ini ada banyak orang yang luar biasa, entah itu dokter, entah itu siapa saja. Orang yang sedang sakit itu membutuhkan siapapun. Itu orang tua, mungkin juga kakak adik atau siapa orang dekat. Dan yang bukan hanya sekali lagi menyembuhkan soal fisiknya, tapi batinnya. Diperhatikan orang sakit itu. Siapapun orang yang dekat dengan kita itu membutuhkan, dan orang yang sedang gundah. Kenapa sakramen orang sakit selalu dikasihkan di gereja Katolik ada? Keadaan seperti itu sedang kacau, orang sedang tidak beriman, maka orang datanglah untuk di situ. Kalau kita tidak punya obat, kita menyembuhkannya dengan kata-kata baik, dengan menguatkan, dengan keimanan yang baik. Orang sakit itu harus disembuhkan. Bukannya malah tambah suruh mati, atau juga disingkirkan, bahkan tidak disembuhkan. Disinilah sebenarnya kalau kamu lakukan itu buat orang yang paling hina, yang sakit itu membutuhkan, maka kita sebetulnya melakukan. Kalau kita tidak, acuh tak acuh saja. Orang yang dekat dengan kita saja dibegitukan, apalagi orang yang jauh, ini nggak akan bisa buat apa-apa. Yang kelima di sini adalah kunjungan. Kunjungan itu berarti sekali lagi bukan saatnya sekarang ada corona ya jangan kunjungan. Kalau bisa saya sih inginnya pastor-pastor yang di paroki siapapun mengunjungi umatnya. Jangan dengan alasan apapun nanti kalau ini nanti nggak adil. Pokoknya jadwal kunjungi umatnya. Banyak umat yang mungkin membutuhkan kehadiran kita dan sebagainya. Itu berarti membawa kasih, bukan mengunjungi membawa menyerang, mau merampok atau juga mau merampas segalanya. Tetapi mengunjungi itu membawa kasih, membawa ketenangan, membawa kedamaian. Kalau bisa kunjungi semua, siapapun, bahkan syukur-syukur bukan hanya orang-orang kita saja, tetangga kita pun, siapapun yang tidak sama pun kunjungan. Di sini hanya mengatakan, kamu lakukan atau tidak? Di sini juga dikatakan, kamu melakukan enggak untuk orang yang tidak pakai baju, orang yang lapar dan haus, orang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, dan juga mengunjungi. Kalau tidak, ya sudah, enggak ada abu-abu, saya enggak jelas. Maka di sini mau ditekankan sebenarnya soal dua tadi. Kalau tidak Kristus sebagai Raja, sudah tidak sama sekali saja. Saya menjamin di sini, kerajaan Kristus luar biasa. Kerajaan Kristus adalah Dia Tuhan yang baik, Dia adalah Raja yang baik, Dia Hakim yang adil, Dia pemimpin yang luar biasa, Dia guru dan ayah, atau orang tua kita yang luar biasa. Bergantunglah pada Dia. Ini kesempatan untuk orang yang krisma bersaksi. Sekali lagi Anda kalau tidak terima Kristus sebagai Raja, tidak terima Kristus sebagai Tuhan kita, tidak terima Kristus yang sudah beri contoh teladan yang luar biasa, tidak sama sekali. Gak usah beriman, gak apa-apa. Maka kita berani melakukan ini atau tidak melakukan ini. Ini sudah jelas-jelas kok. Kristus itu, kita tuh gak buta, kita tuh gak tuli, kita tuh juga punya pemikiran, kita punya hati. Orang baik kayak gini, orang menawarkan,
Bahkan sungguh-sungguh yang lain-lain dicari. Dia hakim yang adil, sudah ditegas-tegaskan, kok masih cari yang lain? Maka di sini harus tegas, melakukan atau tidak. Kalau tidak Kristus, sudah nggak usah. Nah, kita berani menjamin, orang yang sekarang krisma harus berani bersaksi sudah. Bukan hanya sekedar baptisan nerima. Berani bersaksi ke depan. Nanti mau nikah, mau apa saja, saya tetap pegang Kristus. Jangan digadaikan dengan apapun. Melakukan atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Lebih baik kalau tidak Kristus, tidak sama sekali. Mari saudara-saudara yang terkasih di sini, betul-betul, karena kenapa Kristus? Kenapa Kristus dipilih? Satu, dia baik dan memberikan teladan. Dia baik dan memberikan teladan. Dia raja yang baik, yang mengasihi, yang membuat damai. Kristus membuat perang. Kristus merampok. Enggak, kasih contoh teladan. Dia enggak hanya ngomong. Tunjukkan teladan. Baik dia, mengasihi, buat damai. Tidak menakutkan. Dan tidak menghukum. Jadi jangan seperti kerajaan-kerajaan pada perjanjian lama. Raja itu menakutkan, Tuhan itu menakutkan, seperti kapak yang sudah tersedia, enggak ini ditebang, tidak tumbuh dan sebagainya. Tidak. Kerajaan Kristus, perjanjian baru luar biasa. Dia baik, punya teladan dan mengasihi dan membawa damai. Masih enggak lihat? Masih kita ada alasan lain? Lalu yang selanjutnya, ini yang susah sekali dan tidak dimiliki oleh banyak orang dan bahkan tidak dimiliki oleh keyakinan-keyakinan. Mengampuni. Kristus juga tunjukkan di salib, Bapa ampunilah sebab tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai yang berbuat jahat membunuh dia pun dia ampuni. Apalagi kita yang tidak membunuh. Jadi kita sepertinya nanti juga kepada saudara-saudara kita yang paling hina, mengampuni, jangan dendam. Kalau disebut tindakan atau yang disebut dengan tidak mengampuni, ini adalah sebetulnya maaf kemanusiaan atau juga mungkin dianggap setan. Tapi ciri khas dasar dari pengampunan adalah ciri khas Tuhan. Kalau balas dendam sekali lagi itu manusia ke bawah. Tapi kalau sekali lagi Tuhan, maka kalau Kristus mengampuni, kita juga harus mengampuni kepada yang lain. Jadi jangan ciri khas. Kalau kamu diganggu, kamu balas. Kalau kamu di ini, kamu lawan. Kalau kamu tidak, ajaran Kristus nggak gitu. Kalau bisa ampuni. Kita nggak ngelihat itu. Kita masih ribut-ribut soal apa saja dan sebagainya. Kita jelas sekali. Maka saya selalu mengulang-ulang, kalau nggak Kristus nggak usah sama sekali. Lalu yang keempat adalah bukti nyata jelas, Kristus itu jalanin semuanya. Ketika Tuhan menghadirkan Kristus lahir ke dunia ini, betul-betul mau menyelamatkan, memberi contoh teladan. Sekali lagi, kita nggak nganggap dia Tuhan pun nggak apa-apa, tapi lihat perbuatannya. Kalau mau menuju kepada Tuhan, lakukan seperti Kristus. Bukti nyata dan jelas. Dia tidak hanya ngomong, tapi membuktikan. Bahkan, tawaran keselamatan, tawaran surga, tawaran kebahagiaan dikasih. Kalau mengikuti dia, percaya sama dia, lalu menjalankan seperti apa ini, ditawaran dikasih jelas. Ada yang sejelas ini, ada yang senyata ini, ada yang terbukti seperti ini. Hanya Kristus. Sengsara, wafat, disalib, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Masih meragukan kerajaannya? Hari inilah kita mau dirajai oleh Kristus. Hari inilah kita mau benar-benar dipimpin oleh Dia. Hari inilah kita sebenarnya dalam Kristus menjadi Raja, mau seperti dalam perjanjian baru, yaitu kita mengubah segala sikap lama kita untuk menuju kepada hidup baru. Kristus selalu melakukan itu. Maka sekarang juga yang krisma-krisma ini,
Ayo, bukan nggak melakukan apa-apa, abu-abu, nerima ini, nerima itu, sakramen ini, sakramen itu, dan sebagainya, tapi abu-abu, nggak jelas. Kalau kamu nggak melakukan ya sudah, bukan ada di pihak Kristus, dan dia tidak melakukan untuk Tuhan. Tapi kalau kamu melakukan, hanya dua. Maka sesudah Krisma, kita benar-benar menjadi sesuatu saksinya yang setia. Kalau kita sekali lagi tidak melakukan, diam-diam saja terima dan tidak menjadi saksi, tidak melakukan buat yang lain. Dan kalau kita melakukan, berarti kita melakukan untuk Kristus, untuk Tuhan. Dan kita sudah diberi contoh teladan yang sempurna oleh Dia. Harusnya kita membuka mata, hati kita juga, membuka pikiran kita juga, udah jelas loh. Nggak bisa dibohongi loh, kalau orang cerdas, nangkep ini. Jadi jangan sampai nanti kesusahan lagi, pokoknya, mendasar-dasar, ke belakang lagi, sejarah yang lama lagi. Ini kalau orang udah aturannya kaku, pokoknya, ini nggak maju ini orang nggak jadi baik ini. Nah, ke depan dirajai oleh Kristus, kita terbuka. Untuk sesama, untuk siapapun juga, untuk menjadi baik. Di luar juga ada yang baik, di luar ada yang juga benar. Kita jangan nutup hanya kembali kepada kerajaan-kerajaan kita, kerajaan-kerajaan kecil kita, lebih terbuka kepada yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita dengan semangat untuk sakramen Krisma, penguatan, kita menjadi kuat, kita menjadi saksi-saksi Kristus, betul-betul yang setia, bukan untuk berdemo, bukan untuk menyerang, bukan untuk membalas, tetapi berbagi kebaikan, berbagi kasih, seperti Kristus. Yang 5 tadi minimal. Haus dan lapar kita harus bagi, beri tumpangan, jangan perbuat malu, beri pakaian, jangan telanjangi orang, yang sakit itu disembuhkan, dan mari mengunjungi dan berbagi kasih. Kalau sedang dipenjara orang susah, kita benar-benar mengunjungi dengan kasih, mengunjungi terutama dengan iman. Yang paling terbaik pemberian kita kepada sesama kita, Kristus sendiri. Karena Dialah penyelamat dan Dialah yang memiliki kebahagiaan, Dialah pemilik segala-galanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon tinggallah di tengah-tengah kami, dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera dalam masyarakat kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Allah Bapa telah melahirkan saudara-saudari kembali dari air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara-saudari menjadi putra-putrinya. Semoga Ia memelihara saudara-saudari dalam cinta kasih. Allah Putra mengutus Roh kebenaran agar senantiasa mendampingi gereja. Semoga Ia meneguhkan saudara-saudari untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Yesus, mempersatukan saudara-saudari dalam karya-karya cinta kasih, dan membimbing saudara-saudari kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi dan perayaan penerimaan sakramen Krisma sudah selesai. Pergilah, kita semua diutus.